Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. إذا عملت الطاعة يا betul. فانظر إذا شئت إن شئت في بدايتها التي كانت بحول الله وقوته وحسن توفيقه وبذلك ينتفي الإعجاب ويبقى شهود المنة لله تعالى. Idza amilta ta'ah, jika kamu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fanzur, maka pandanglah, in syi'ta, jika kamu menghendaki perbuatan taat, fi bidayatiha, pada awal bidayah atau asas daripada perbuatan taat, allati kanat bihaulillah, yang mana perbuatan taat itu terjadi adalah karena daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa quwwati, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husni taufiqih, dan karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalik, dengan pandangan itu, yantafil i'jab, maka akan hilang itu ujub, bangga diri, wa yabqa syuhudul minnah, maka menjadi tersisa menyaksikan anugerah murni lillah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sekarang belajar, ini perbuatan taat, alhamdulillah. Kamu merasa bahwa saya telah melakukan perbuatan taat, itu sudah kamu mengaku diri kamu itu hebat. Di situ ada ujub berarti. Padahal ujub ini kata Nabi, al-muhlikatu salatun, perkara-perkara yang membuat celaka. Muhlikat di sini maksudnya dosa-dosa yang mengakibatkan masuk neraka. Thalathun, ada 3. Pertama, i'jabul mar'i binafsih, merasa bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Aku telah melakukan, aku telah melakukan. Kedua, syuhun muta'un, kekikiran yang selalu dipatuhi, bukhul, selalu dipatuhi. Kalau ada bukhul, ada sifat eman tapi dilanggar, nah itu nggak apa-apa, nggak mutok sebenarnya. Syuhun muta'in itu di jiwa manusia itu pasti ada rasa eman, sayang, mau bersedekah, nanti jangan terlalu banyak, ini berharga, ini mahal loh, ini bagus loh, itu syuh pasti ada pada manusia. Kalau kamu patuhi, itu muhlikat, itu menyebabkan kamu tadi akan masuk neraka nanti. Kenapa? Sebentar lagi yang wajib pun kamu akan sayang keluarkan. Yang ketiga, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti, kepuasan nafsu yang diikuti, ajakan nafsu selalu diikuti. Ijabul mar'i bi nafsihi, yang pertama, merasa bangga seseorang terhadap dirinya, itu adalah bagian muhlikat, bagian
perkara-perkara yang memasukkan manusia ke neraka Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia lupa bahwa melakukan itu adalah karena anugerah dari Allah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka memberikan harapan terhadap kamu wahai Muhammad untuk mereka itu masuk Islam. Nggak pakai diperangi bisa masuk Islam. Maka katakan kepada mereka, jangan beri harapan aku Islamnya kamu. Tetapi Allah jika menganugerahkan kepada kamu, maka Allah akan berikan hidayah kepada kamu dan kamu akan masuk Islam jika kamu jujur beneran. Begitu juga semua perbuatan taat. Kalau kamu tadi itu beneran dari hati kamu, mudah berbuat taat. Kenapa? Yamunnu 'alaikum lil iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah akan berikan hidayah kepada kamu, dianugerahkan oleh Allah sehingga kamu bisa berbuat amal soleh. Apa bedanya kamu dengan sekarang yang ke diskotik? Sama, cuma bedanya kamu dikasih anugerah hidayah oleh Allah sehingga kamu bisa belajar ada di sini, tapi mereka tidak. Karena itu jangan sampai merasa hebat anak sekolah, ya anak belajar. Kalau kapan kamu melihat itu adalah usaha diri kamu, bukan nikmat daripada Allah, di situ sudah mulai ada ijab, dan itu adalah muhlikat. Justru kamu belajar ada di sini akan bisa celaka dan masuk neraka nantinya. Karena itu syuhudul minnah. Ketika kamu sudah mengakui bahwa semuanya itu adalah dari Allah, karena kamu melihat bidayahnya, tidak mungkin aku bisa sholat tanpa bantuan Allah, tanpa hidayah dari Allah. Tidak mungkin aku bisa belajar, tidak mungkin aku berzikir, mungkin aku bisa baca Quran tanpa daya dan upaya dari Allah. Maka disitulah kamu menjadi orang yang selamat daripada penyakit ujub, dan disitu kamu akan menyaksikan semua ini adalah kebaikan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kamu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Hati-hati. Malah di sebagian tafsirnya Arifin Billah menyatakan, kabura maktan antakulu ma la taf'alun. Kabura maktan, besar sekali marah Allah. Al-magad syiddatul ghadab. Kabura maktan, besar sekali marah Allah. Antakulu, jika kamu berucap ma la taf'alun, apa yang kamu tidak lakukan. Faham tuh? Kamu buat masjid, kamu buat masjid, bukan Allah yang menggerakkan kamu membuat masjid. Itu bukan perbuatan kamu. Kok kamu membuat? Saya melakukan ini. Kapan kamu melakukan? Allah yang memberikan kamu kekuatan untuk bisa melakukan itu. Karena itu marah sekali Allah kalau kamu itu berucap apa yang kamu tidak lakukan. Kenapa? Karena semua itu min fi'lillah subhanahu wa ta'ala, itu daripada yang dilakukan oleh Tuhan. Kamu ambil alih, saya melakukan. Mana mungkin tangan kamu bisa bergerak kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk bergerak? Mana mungkin kaki kamu bisa melangkah kalau Allah tidak memberikan kekuatan kamu bisa melangkah? Mana mungkin kamu bisa hidup kalau Allah tidak mentakdirkan jantung kamu bergerak, otak kamu berfungsi? Faham ya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik. Yang berikutnya, wa in syi'ta nadharta fi nihayatiha, berlakukan taat jika kamu berkehendak memandang fi nihayatiha, pada nihayahnya berbuat taat, hasilnya berbuat taat. Allati hiya, yang mana itu nihayatiha, jazilu thawab, pahala yang besar, hasilnya mendapatkan pahala yang besar.
wa husnul ma'ab, kembalinya kepada Allah di tempat yang bagus dalam rahmat Allah, surga Allah, wa indahu, pada saat itu ketika kamu memandang ila nihayatiha, hasil dari perbuatan taat, ta'dhumur raghbatu, maka semangatnya akan menjadi besar, wa takhiful mudawamatu, ringan untuk selalu lumintu melaksanakan, selalu melakukan istiqomah melakukan. Jadi kalau perbuatan taat kamu lihat di bidayahnya, itu bukan hasil karena upaya kamu, tapi itu adalah karena anugerah dari Allah. Kalau kamu lihat nihayahnya, hasilnya, wah akan mendapatkan pahala, akan diangkat derajatnya, sholat ini akan mendapatkan ini, 2 rakaat sebelum fajar akan itu lebih mendapatkan pahala seperti sedekah dunia dan sisinya, bahkan lebih baik. Lailatul Qadri khairum alfi syahr, semangat ibadah. Kenapa? Melihat nihayahnya, melihat hasil daripada perbuatan taat. Tapi dibanding dengan perbuatan yang pertama, wal awwal atam, yang pertama lebih sempurna. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah tidak memandang itu perbuatan kamu sama sekali, tapi karena Allah yang memperlakukan kamu untuk melakukan itu, lebih sempurna daripada kamu bergerak karena berharap imbalan daripada Tuhan kamu. Yang pertama bukan karena surganya, bukan karena pahalanya, tapi karena ubudiyah mahdhah, penghambaan yang murni dari itu hamba, dari itu manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini lebih ikhlas ini ya. Bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga. Itu yang pertama, itu sempurna. Dikatakan al-ikhlasu ala 3 darajat. Ikhlas itu ada 3 derajat. Pertama, darajatul awam, derajatnya orang awam. Kedua, darajatul khawas, derajatnya orang khawas, orang khusus. Ketiga, darajatul khawasil khawas, pilihan daripada orang khusus, paling top dah. Ikhlasul awam apa? Ikhlasnya orang awam gini, ikhrajul khalq min muamalatil haq, mengeluarkan semua makhluk ketika dia bermuamalah kepada Allah dalam bentuk ibadah. Muamalah kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah, tapi masih ma'atolabil hududid dunyawiyah, tapi masih berharap duniawiyah. Contoh nih, baca surat Waqiah itu akan menjadi sebab lancarnya rezeki. Ikhlas, dia nggak mau dipuji sama makhluk, tapi baca Waqiah untuk supaya rezeki dunianya. Lah, ikhlasnya awam ini, ikhlasnya orang awam. Baca ini supaya bisa bayar utang, baca ini supaya dia tadi itu ceramahnya supaya bagus. Ikhlas bukan karena makhluk ia lakukan itu, tapi masih berharap urusan duniawiyah. Ikhlasul awam. Ikhlasul khawas enggak, ikhlasnya orang khusus enggak begitu. Apa? Hanya akhirat. Enggak. Ana baca Waqiah bukan karena untuk rezeki ini. Ana baca Waqiah supaya ana dikasih rezeki batin. Enggak butuh sama dunia, kaya hati. Ana baca ini bukan karena itu, tapi ana adalah supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Urusan akhirat toh, ya surga diharap, ya nanti supaya hisab ringan diharap, ya selamat adab kubur diharap, tapi urusan duniawi enggak. Ikhlasul khawas. Ikhlasul khawasil khawas. Bagaimana ikhlasnya orang yang khusus dan khususnya khusus? Ini orang istimewa, pilihan bener ini. Ikhrajul hudud bil kulliyah, la dunyawiyah wal ukhrawiyah. Enggak mau berharap sudah dunia atau akhirat. Makhluk dikeluarkan semuanya, la dunya wala akhirat. Surga pun enggak kepingin.
Kenapa? Ibadatuhum tahqiqul ubudiyah. Saya ini beribadah bukan karena ingin dibalas sama Tuhan, karena memang tugasnya aku sebagai hamba. Paham ya? Kau belajar. Saya belajar bukan karena minta ijazah untuk diakui saya murid sini. Memang saya harus belajar, kewajiban saya belajar. Wah, ini lebih hebat ini. Ini khawasul khawas ini. Ada saya belajar supaya nanti saya jadi ustad. Saya dapat titel. Nah, lain lagi itu. Paham ya? Nah, karena itu yang terakhir ini adalah karena mahabbah lillah, syauqan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Laisa su'ali minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li arakah. Aku minta surga bukan karena ingin menikmati di dalam surga, tetapi tempat yang bisa kita bertemu dengan Allah ada di surga. Aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Beda kan masuknya semut ke istana dengan masuknya orang yang berakal ke istana. Masuknya semut ke istana cari makanan, masuknya orang yang berakal ke istana ingin bertemu dengan raja. Beda. Masuknya orang awam ke surga cari bidadari, cari makanan di surga. Tapi orang yang istimewa ingin bertemu dengan Tuhannya. Hebat. Beda. Semut sama profesor Yusici ya. Masya Allah. Wa idha waqa'at minkal ma'siyah, dan jika terjadi darimu maksiat, terjadi maksiat, kamu melakukan kemaksiat, fa iyyaka, hati-hatilah, an tandura ila bidayatiha, kamu menyaksikan kepada pokok asal maksiat, allati hiya takdir, yang mana itu bidayahnya adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fayad'uka, maka mengajak kamu pikiran itu ilal ihtijat, kepada menyalahkan, menuntut atau menyalahkan ala Allah, terhadap Allah, membela diri menyalahkan Tuhan. Wa huwa a'dham minal ma'siyah, dan itu perbuatan adalah lebih besar daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang justru menyalahkan Tuhan. Lau hadanallahu ma asyrakna wala abauna, kan itu. Orang-orang kafir, kalau Allah kasih hidayat kami gak syirik, orang tua kami gak syirik, ya salah Tuhan. Loh, kok salah Tuhan? Lah inilah kenapa, karena dia menilai maksiat tadi itu kepada bidayahnya. Jangan, kalau berbuat salah begitu, menyuri orang, loh Pak saya dicuri nih, saya mencuri karena takdir loh Pak, enak aja ente mau menghukum saya, ini takdirnya sudah. Lah nggak benar. Biarlah orang maksiat itu juga takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini omongan bahaya itu. Ini ihtijaj ala Allah, ini ihtijaj ala Allah, nggak benar itu. Kenapa? Kalau terjadi satu kemaksiatan, janganlah lihat bidayahnya, maka di situ kamu akan mengkritik Tuhan kamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak benar. Tetapi walakin yang bagi, tetapi sepatutnya antandur ila nahatiha, kalau perbuatan maksiat lihat akibatnya. Hasilnya apa kamu berbuat maksiat? Oh diadab, oh masuk neraka. Allati hiya, yang mana nihayatul maksiyah alimul iqab, adab yang menyakitkan, syadidul adab, adab yang keras. Wa indahu, ketika kamu melakukan, ya Allah ini bisa neraka, ya Allah bisa mati sul khotimah, ya Allah saya nanti akhirnya diadab di kubur, tubadir ila taubah, akhirnya kamu langsung bersikap cepat-cepat bertobat, wa ta'dhumur rahbah, dan akhirnya kamu menjadi orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Bukan berarti membela diri, nggak benar.
Ya memang semua itu karena takdir Allah. Tapi ketika kamu melakukan maksiat, kamu lihat, waduh, saya ini kalau nggak tobat, gimana matinya saya ini? Langsung bertobat kepada Allah. Begitu seharusnya. Kalau Allah kasih hidayat, anak tobat, tapi belum tobat. Kok doano saya ini, insya Allah mudah-mudahan doanya ente diterima oleh Allah. Apa udah langsung ngenteni ditungano. Nggak pakai begitu seharusnya. Kalau merasa bersalah, awas loh, jangan kamu terus-teruskan. Matinya apa nanti? Dikubur bagaimana nanti? Dihisab bagaimana? Begitu seharusnya. Nah, begitu seharusnya. Segala sesuatu itu adalah min fi'lillah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam maksiat jangan kita ihtijaj ala Allah, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah sifatnya orang-orang kufar, ya? Sifatnya orang-orang kufar. Dalam berbuat taat, barulah kamu nyatakan ini tidak mungkin aku lakukan kecuali karena hidayat dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kamu akan menjadi orang syukur, tidak merasa ujub, karena kamu menyatakan bukan aku yang berbuat, tapi Allah yang menjadikan aku bisa berbuat. Akhirnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dua pisau. Ada dua pisau. Yang satu pisau dibuat untuk berkorban. Pisaunya ini mungkin, ya, pisaunya ini mungkin dia bersyukur, alhamdulillah aku digunakan oleh pemilikku untuk memotong korban manfaat. Yang satu untuk membunuh. Yang satu untuk membunuh. Masa? Yang satu untuk membunuh. Karena itu terus mau apa dia? Dan memang kamu pisau, tergantung pada yang menggerakkan, kan begitu. Kamu ini pisau yang tidak berdaya, tergantung menggerakkan. Begitulah alam semesta ini, saudara. Tapi jangan sekali-kali kamu tadi itu menyalahkan Tuhan kamu dalam apa yang Allah ciptakan, Allah yang kehendaki. Kenapa? Allah membuat itu semuanya ada rahmah, ada hikmah. Nih, tak kasih. Kalau seandainya manusia ini semuanya kaya, ada pasar kira-kira? Ada toko kira-kira? Ada pegawai kira-kira? Enggak ada. Semuanya sehat. Ada dokter, ada pabrik obat, ada sekolah kedokteran, ada, semuanya Islam. Dari dunia surga kabeh. Ada surga, ada neraka. Bagi yang kamu dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, syukur alhamdulillah. Bagi kamu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdir melakukan masuk neraka, jangan kamu langsung, kenapa Tuhan menjadikan aku bukan Islam? Jangan. Cepat-cepat kamu masuk Islam supaya kamu selamat dari neraka. Jangan berlarut-larut kamu mengkritik Tuhan kamu, percuma, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kamu sadari akibatnya bagaimana, dan kamu jadi orang tobat kepada Allah Subhanahu. Begitu seharusnya bersikap tadi itu. Faham tum? Insyaallah. Suara Nabawi.